Hai, jumpa lagi di sini dengan Devania dari Jagat Review TV. Ayo, siapa kangen aku? Ngaku deh, jangan malu-malu. Yang kangen aku ketik kangen di kolom komentar ya. Harus kangen dong. Maaf ya, Alfa beberapa minggu lalu karena Om Alfa tahu kan kenapa? Om Abi udah cerita kan? Terus karena terlalu bete, akhirnya aku kena virus. Tapi udah saat lagi sekarang siap kembali membawakan tech news untuk teman-teman semua. Xiaomi juga tidak mau ketinggalan ikut memperkenalkan smartphone lipat miliknya secara resmi. Ya, inilah Mix Fold 2 dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1, punya RAM 12GB dan penyimpanan hingga 1TB. Layar utama 8,02 inci menggunakan panel Eco Squared OLED 120Hz LTPO 2.0 milik Samsung. Sementara layar bagian luar sebesar 6,56 inci FHD Plus dan menggunakan panel Samsung L5 AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Kamera hasil kerja sama dengan Leica ini punya sensor utama 50MP, 13MP ultrawide, 8MP tele, sementara kamera depan menggunakan sensor 20MP. Perangkat memiliki kapasitas baterai 4500mAh dengan charging 67W. Sayang banget ya, smartphone ini hanya untuk pasar Cina dan tidak dijual di Indonesia atau negara lainnya. Apple berencana memasukkan lebih banyak iklan ke perangkat iPhone mereka. Iklan ini nantinya akan disematkan di beberapa aplikasi bawaan seperti Maps, Books, Podcast, dan lain-lain. Apple sendiri sudah menerapkan iklan di App Store, News and Stocks, dan juga platform TV Plus berupa rekomendasi aplikasi, tempat makan, dan sebagainya. Sejak tahun lalu memasukkan iklan, Apple telah meraup keuntungan hingga sekitar 3,7 juta US dollar. Ternyata Apple juga mengekor beberapa brand asal Cina yang memasukkan iklan di smartphone. Tapi biasanya ini dilakukan untuk menekan harga jual smartphone tersebut. Nah, bagaimana dengan iPhone? Apakah nanti bakal lebih murah? Huawei akhirnya mengumumkan tanggal rilis perdana untuk perangkat Huawei Mate 50 series miliknya. Berdasarkan dari pengumuman resminya, Huawei Mate 50 series ini akan diperkenalkan pada 6 September 2022. Menurut rumor, perangkat ini setidaknya akan terdiri dari 4 varian, Mate 50e, Vanilla Mate 50, Mate 50 Pro, dan Mate 50 Porsche Design RS. Seluruh perangkat ini diekspektasi akan menggunakan Neural Processing Unit atau NPU spesial yang dikembangkan oleh HiSilicon dan memiliki teknologi XMage. Dan setelah lagi perangkat ini akan berjalan dengan Harmony OS 3.0 yang diumumkan tidak lama ini. MediaTek baru saja mengumumkan kehadiran SoC terbarunya yang memiliki mesin pemrosesan AI premium MediaTek Pentonic 700, di mana SoC ini akan mendukung Smart TV hingga kualitas 4K 120Hz atau hingga 4K 144Hz untuk VRR. SoC ini hadir dengan fitur AI generasi kedua seperti AI Picture Quality Scene Recognition, AI Picture Quality serta Object Recognition, and AI Super Resolution 2.0. Ini untuk memungkinkan Smart TV melakukan proses gambar yang lebih dalam, detail, serta tajam. SoC ini bisa diintegrasikan dengan MediaTek V-Logic untuk dukungan Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, atau bahkan Wi-Fi 7 sebagai solusi konektivitas wireless yang super kencang dengan latensi rendah. MediaTek Pentonic 700 direncanakan akan dirilis secara komersial pada kuartal 4 tahun 2022 mendatang. Qualcomm kabarnya bakal kembali ke pasar chipset server. Ini dilakukan agar tidak terlalu bergantung ke pasar chipset smartphone. Di tahun 2017, Qualcomm sempat mencoba menggarap chipset server berbasis ARM dengan produk pertamanya yaitu Snapdragon 2400, tapi kemudian dihentikan. Nah, kini setelah mengakuisisi Nuvia, startup chip yang didirikan oleh mantan engineer chip Apple dan Google, sekarang Qualcomm siap kembali ke pasar chipset server. Belum ada informasi kapan Qualcomm bakal kembali merilis produk chip server tersebut, tapi Qualcomm sudah punya calon klien besar yang bakal pakai chip mereka, yaitu Amazon Web Service.
Storage Newsletter melaporkan bahwa penjualan HDD di kuartal 2 2022 ini makin lesu, dengan penjualan menurun hingga 15% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun demikian, total penjualan HDD sendiri hanya menurun sekitar 2%. Seagate, Toshiba, serta Western Digital kerap mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan di angka kisaran 13,5% hingga 17,3%. Tapi ketiga brand HDD ini masih memiliki pangsa pasar yang kuat di tahun 2022 ini, dengan posisi pertama jatuh pada Seagate dengan pangsa 44,5%. Kamu sendiri lebih suka pakai SSD atau masih HDD untuk menyimpan data? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.